Baik, kita lanjutkan materinya. Ya, kita masuk ke kesetimbangan kimia atau chemical equilibrium. Kalau nggak salah di Smith-Vaness chapter 14 ya. Nah, jadi kesetimbangan kimia itu nanti bila ada reaksi kimia yang homogen atau satu fase ya di sini, maka nanti ini ada yang bilang V, ada yang bilang mu, intinya ini adalah koefisien stokiometri ya, di mana VA dikalikan dengan tulisannya sebenarnya cuma ini tuh koefisien stokiometri ya, bukan kali ya, jadi VAA ditambah dengan VBB. Nah, ini reaksinya setimbang, VC ditambah dengan VD. VA, VB, VC, VD ini adalah koefisien stokiometri dan di sini reaksinya adalah bolak-balik ya. Nah, nanti di sini ada pendekatan ya. Jadi ada pendekatan istilahnya dilihat dari dua sudut pandang ya yang lebih mendalam. Nah, jadi lelah sepertinya nih ya laptopnya. Jadi nanti ada dua sudut pandang yang lebih mendalam, di mana A itu dilihat dari sudut pandangnya, ini nggak mau dikecilin ukurannya. Dari sudut pandang pendekatan laju. Ya, sekali-kali, tapi ditambah. Lagi kan semuanya. Dan ini DC dokter. Tapi justru cuma 3 kali. Ya, saya tahu kalian berada di keramaian, tolong kalau tidak bisa fokus, jangan mengganggu yang lain. Oke, kita lanjut ya. Jadi, dua sudut pandang yang lebih mendalam dari persamaan reaksi timbangan ini, yang pertama adalah pendekatan laju atau bahasa Inggrisnya itu adalah rate processes. Nah, artinya reaksi itu dikatakan setimbang jika ya laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Ini adalah dari pendekatan laju, di mana laju reaksi ke kanan kalau kita tulis ya K ini sama dengan K1 ya, ini ke sana K1, di sini K2. Jadi K1 itu sama dengan CA, PA, CB, pangkat PB, sama dengan K2, CD, VC dulu ya, mohon maaf. VC, VC dikalikan dengan CD, PD ya. Artinya ini kita bisa buat konstanta kesetimbangannya itu adalah K1 dibagi dengan K2, maka sama dengan CC, VC, CD, VC, VD, V ya, dibagi dengan CA, VA, CB, VB. Nah, ini dari sudut reaksi gitu ya, dari sudut laju. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang termodinamika ya, jadi saya ulangi untuk pendekatan laju atau rate processes, di mana reaksi setimbang itu kalau laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri, di mana harga K konstanta kesetimbangannya itu adalah K1 per K2, yaitu CCVC dikalikan CDVD dibagi dengan CAVA dikalikan CBVC. C ini adalah konsentrasi ya, molekul A, molekul B, dan selanjutnya. Nah, di sini sudah dituliskan, ini adalah gambarannya gitu ya, sehingga kalau keadaan seimbang maka
secara neto itu tidak terjadi reaksi gitu ya, secara makroskopis tidak terjadi reaksi. Nah, tapi kalau dari sudut termodinamika yang namanya kesetimbangan itu delta G-nya sama dengan 0. Jadi minggu lalu saya pernah menyinggung, jadi delta G ya itu adalah sebagai driving force. Jadi konsep driving force di mana gaya pendorong atau penginisiasi terjadinya reaksi itu adalah energi Gibbs ya. Nah, ibaratnya kalau di termodinamika energi itu ada energi bebas dan ada yang tidak bebas. Nah, yang tidak bebas ini itu adalah si Gibbs ini yang mohon maaf, energi yang bebas ini adalah energi Gibbs ini yang menginisiasi proses gitu ya. Katakanlah kalau kemarin kalian punya gambarannya aset gitu ya. Energi Gibbs ini adalah uang tunai gitu. Aset yang lainnya seperti rumah, tanah, mobil, emas gitu kan. Itu tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi, tetapi kalau uang itu seperti energi Gibbs yang dia sebagai inisiasi terjadinya transaksi karena bisa langsung digunakan seperti itu ya. Nah, maka reaksi setimbang ya, reaksi dikatakan setimbang itu kalau delta G-nya itu sama dengan 0, di mana berarti G produk, jadi Gibbs produknya, energi produk dikurangi dengan energi Gibbs dari reaktannya itu sama dengan 0 ya. Atau kalau kita pindah ke kiri, ke kanan salah satunya, maka delta G hasil itu sama dengan reaksi. Ini masalah bahasa saja ya, satu hasil, satu produk ini sama ya, sinonim. Nah, kemudian atau kita bisa bilang lah di sini ya, berarti G reaksi ke kanan ya, delta G ke kanan itu sama dengan delta G ke kiri gitu ya. Nah, di mana nanti ya si G produknya ini atau G hasilnya ini rumusnya adalah PC dikalikan dengan GC, atau ini adalah Gibbs parsial C ditambah dengan PD dikalikan dengan Gibbs parsial si komponen D, sedangkan untuk G reaktannya itu adalah PA dikalikan dengan Gibbs parsial A ditambah dengan PB dikali dengan Gibbs parsial B. Nah, P-nya tadi ini adalah ini tadi ya, si koefisien stoikiometri. Nah, nanti jadi kalau kita gabung ya, maka nanti ini tinggal digantikan ya, maka kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan ini gitu ya, maka nanti delta G itu sama dengan PC GC over bar ditambah dengan PD GD over bar min PA GA over bar min PB GB over bar. Nah, karena ya kemarin kita sudah singgung juga, jadi yang namanya energi Gibbs ini kan susah teramati ya. Nah, maksudnya susah teramatinya itu adalah susah diukur dengan besaran-besaran yang gampang diukur seperti tekanan, temperatur, dan volume. Nah, sehingga supaya kita bisa menghitung G-nya ini nanti diwakili oleh suatu besaran yang disebut dengan fugasitas. Nah, fugasitas itu nanti akan bisa diamati dengan T, P, dan V gitu ya, dapat dihubungkan dengan besaran-besaran yang teramati seperti T, P, dan G. Nah, kemudian ya lanjut ya, dan kita recall kembali ya, jadi DGI itu over bar itu sama dengan RT D ln FI over bar ya. G ini Gibbs parsial, yang komponen I, yang FI ini adalah fugasitas komponen I ya, fugasitas parsial komponen I. Nah, kalau kita integralkan ya, ini pada tekanan tetap ya. Kalau nanti misalnya ya kita buat ya, kita BC-kan ya, P-nya itu mendekati 0, maka nanti FI-nya, fugasitasnya itu akan sama dengan IEI dikalikan dengan P total sistemnya. Sehingga nanti kalau persamaan ini kita integralkan, maka akan
diperoleh gitu ya pada saat GI itu sama dengan GI standar ya. Jadi kita buat ini adalah pada ambil kondisinya standar. Jadi pada VI standar itu maka GI-nya adalah GI standar, dan pada FI over bar maka nanti GI-nya juga tertentu ya, kita pakai dengan GI over bar, sehingga nanti kalau diselesaikan maka GI over bar min GI standar itu sama dengan RT ln FI over bar min ln FI standar. Nah nanti kalau ln ini kan tinggal dirubah ya bentuknya menjadi FI over bar per FI standar. Nah, di sini ada keterangannya bahwa yang namanya FI standar atau fugasitas molar standar ini adalah fugasitas molar I murni, ya komponen I murni pada keadaan standar umumnya adalah 1 atm. Sebagaimana dengan GI standar atau Gibbs free energy standar ini adalah energi Gibbs, molar energi Gibbs standar komponen I murni pada keadaan standar 1 atm ini umumnya ya. Nah, nanti kalau persamaan 1 dan 2 digabung, yang satu tadi yang di atas ini ya. Tadi. Nah, ini delta G sama dengan VC, GC over bar dan seterusnya ini digabung dengan rumus tadi GI over bar min GI standar sama dengan RT ln FI over bar per FI standar. Maka dia akan diperoleh delta G ini sama dengan kemudian ini nanti tadi ya, jadi digabung kemudian disederhanakan dikelompokkan yang ada RT-nya, maka nanti akan didapat rumus yang ini di mana VC GC standar ditambah VD GD standar dikurangi VA GA standar min VB GB standar ditambah dengan RT VC ln FC over bar per FC standar dan lain sebagainya ya sampai dengan di sini. Ini adalah gabungan dari persamaan 1 dan 2. Persamaan itu juga bisa ditulis itu menjadi seperti ini ya. Nah, di mana delta G itu sama dengan delta G standar ya. Nah, ini tuh kan tadi ya, ini karena VC GC standar maka disebut dengan delta G standar ya. Sama dengan RT ln, nah ini tadi kalau ln min ln itu kan disederhanakan menjadi fungsi pembagian ya, nanti akan menjadi seperti ini pangkat VC, jadi nanti karena dia ini satuannya di depan ln kan, maka nanti kalau dimasukkan kan menjadi pangkat tadi ya. Nah ini ya dimana si FC over bar FC standar ini tuh disebut dengan activity ya, sehingga nanti ada di bawahnya kalau nggak salah. Nah ini dengan AI ini adalah FI over bar per FI standar, ini disebut dengan activity atau aktivitas I, sehingga ini bisa ditulis dengan rumus yang bawah ini ya. Nah kalau pada keadaan seimbang maka kan delta G ke kiri itu harus sama dengan kanan ya. Kalau dijadikan 1 kan berarti delta G kiri min kanan itu harus sama dengan 0 ya, atau delta G-nya sama dengan 0. Nah ini bisa ditulis seperti ini. Nah kemudian ini ya yang afinitas ini aktivitas ini itu kalau didefinisikan ya, di mana AC pangkat VC dikalikan AD pangkat VD per AA atau aktivitas, atau bacanya ini aja ya, aktivitas C pangkat VC dikalikan dengan aktivitas D pangkat VD per aktivitas A pangkat FA dikalikan dengan aktivitas B pangkat PB itu sama dengan K, yaitu tetapan kesetimbangan. Nah, kalau disederhanakan maka nanti akan diperoleh ya rumus ini ya. Jadi 0 itu sama dengan delta G ditambah RT ln K, di mana berarti kalau kita geser ke kiri ya delta G-nya, maka delta G itu sama dengan min RT ln K, atau kalau ini ditulis RT ln K itu sama dengan min delta G. Nah ini biasa yang kalian sering temui ya, tapi
dari mana asal muasalnya ya tadi ya yang dijelaskan tadi. Nah, jadi apa yang bisa kita dapatkan dari yang baru saja kita bahas gitu ya, summary-nya ya, ini adalah di mana yang namanya tetapan kesetimbangan itu sama dengan aktivitas apa nih namanya produk ya, pangkatkan dengan koefisien stokiometrinya dibagi dengan perkalian dari aktivitas reaktannya pangkat koefisien stokiometri reaktannya. Dan di mana aktivitas komponen I itu sama dengan fugasitas parsial komponen I dibagi dengan fugasitas komponen I standar pada 1 ATM. Dan yang terakhir itu adalah rumus yang terakhir yang kita dapatkan adalah RT ln K itu sama dengan min delta G standar. Nah, atau kalau kita turunkan ya menjadi RT D ln K ini sama dengan min D delta G standar. Nah, bentuk turunan ini itu kurang fundamental ya, dan ini diaplikasikan untuk tekanan tetap ya. Kemudian dari rumus ini nanti akan dibahas 2 kasus di mana bagaimana kalau fasenya itu adalah, jadi akan diaplikasikan ya, diaplikasikan pada 2 kasus. Gimana kalau fasenya gas dan bagaimana kalau fasenya itu adalah cair. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada orang? Ada Bu. Belum ada. Kenapa? Nggak dengar? Belum ada. Belum ada. Aduh, oh iya, suaranya belum saya ini ya. Jadi saya nggak dengar. Oke, nah sekarang dari rumus yang tadi kita aplikasikan untuk fase gas atau fase uap, ya. Nah, ini ya tadi ya, di mana konstanta kesetimbangan itu sama dengan afinitas, kita singkatlah ya, afinitas dari produk dibagi dengan aktivitas dari reaktannya. Kemudian kalau kita jabarkan pakai rumus aslinya, pakai fugasitasnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini kita akan pisahkan ya, di mana yang fugasitas standar itu kita pisahkan ke sebelah kanan. Yang bawah-bawah ini karena fugasitas standar kan yang bagian bawah nih. Berarti kalau dia pembagi ini menjadi pembilang di atas ya, maka FA standar pangkat PA, ya FB standar pangkat VB, kemudian untuk yang produknya ini menjadi di bagian bawah, ya seperti ini. Nah, di sini keterangannya ya, FI 0 itu adalah fugasitas standar pada tekanan 1 ATM umumnya seperti itu. Nah, kalau tekanannya itu rendah ya, 1 ATM, maka nanti ingat lagi kemarin ya pada PPT yang saya buat ya untuk yang gas ideal. Itu kalau gas ideal maka nanti fugasitas komponen I-nya itu akan mendekati tekanannya gitu ya. Sehingga kalau ini itu adalah tekanannya rendah, katakanlah 1 ATM, maka nanti fugasitas standarnya itu adalah nilainya 1, sehingga nanti di sini 1 kali 1 dibagi 1 dikali 1, maka ini total nilainya adalah 1, sehingga nanti persamaannya itu bisa disederhanakan menjadi yang bawah ini, di mana konstanta kesetimbangan itu adalah fugasitas parsial C ya, pangkat VC dikalikan dengan FD over bar PD dibagi dengan FA over bar PA dikalikan dengan PB over bar VB ya, ini ya untuk parsial dalam campuran ya, ini kan parsial dalam campuran. Ada juga kalau nggak salah Smith-Vanis itu dia nulisnya pakai circumflex ya, yang menandakan dia dalam campuran. Nah, kalau yang ini catatannya ini dengan menggunakan overbar yang menyatakan dia parsial, berarti dia bagian dari suatu komponen. Nah, nilai FI overbar ini ya untuk gas ya, kemarin di recall kembali, jadi fugasitas komponen I, fugasitas parsial komponen I untuk gas itu ya, kondisinya
non ideal itu kan rumus utuhnya seperti ini ya. VI dikalikan dengan YI dikalikan dengan P total sistem. Nah, kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, kemudian YI ini adalah fraksi mol uap komponen I, kemudian P ini adalah tekanan total sistem. Ya. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke rumus yang tadi, ya, kemudian nanti ini digabungkan ya, yang C sendiri, kemudian yang fraksi mol uap sendiri dan tekanannya digabungkan seperti ini. Nah, nanti ini yang C ini disebut dengan Kc ya, Kc pangkat dari selisih koefisien reaksinya ya, atau koefisien ya, benarnya selisih dari koefisien reaksinya, sehingga nanti ini disederhanakan rumusnya menjadi ini. Tapi kalian harus tahu ya, KFC ini adalah penjabaran singkatannya ya, ringkasannya dari ini, kemudian KY ini ada ringkasannya dari yang perbandingan fraksi umpan dengan mohon maaf produk dengan umpan ya. Kemudian kita tahu bahwa PC ditambah dengan PD min VA dikurangi dengan PB itu adalah selisih koefisien reaksi. Nah, nanti ya, kemudian kita aplikasikan ya, disederhanakan untuk tekanannya adalah pada tekanan yang rendah. Nah, kalau pada tekanan yang rendah, ya artinya dia mendekati ideal ya, tekanan sangat rendah, maka nilai dari CI itu sama dengan 1. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke rumus yang ini 1, 1, 1, 1 kan berarti nanti nilai KV-nya itu adalah sama dengan 1, sehingga nanti K-nya itu sama dengan KY ya, karena tadi KV-nya itu sama dengan 1, maka K itu sama dengan KY dikalikan dengan P pangkat delta V ya. Delta V ini adalah selisih koefisien reaksi. Nah, atau ya ini tuh kita bisa tulis K ini sama dengan KY, P delta P ini itu sama dengan KP ya. Yang ini tuh fundamentalnya, kepraktisannya pakai KP gitu ya. Nah ini ya, karena tadi YC pangkat PC, YD pangkat PD per YA PA dikalikan dengan YP pangkat PP, kalau kita gabungkan dengan tekanan parsial tekanan parsial masing-masingnya ya, maka nanti kan kalau digabung dengan tekanan totalnya ini kan menjadi tekanan parsial ya, di mana YCP, PC, pangkat PC dan seterusnya ini merupakan tekanan parsial. Nah, maka nanti yang tadi itu, maka kalau dalam fase gas, maka tetapan simbangannya itu sama dengan KP, di mana KP itu rumusnya adalah ini tadi ya, YCP pangkat PC dikalikan YP pangkat PD gitu ya. Intinya adalah tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan hasil kali tekanan parsial si komponen reaktannya. Nah, tapi ini itu nanti diaplikasikan untuk tekanan yang rendah ya. Karena tadi ya, kalau tekanannya tinggi, maka nanti ada efek fugasitasnya si CI-nya tadi ya. Tapi kalau ketika dia tekanannya rendah, maka nilai CI-nya tadi kan
1 ya, dianggap sama dengan 1, sehingga nanti K-nya itu adalah si perbandingan dari tekanan parsialnya. Nah, kemudian kita aplikasikan rumusnya ke fase cair ya. Mohon maaf ya Rame. Nah, kemudian kita recall kembali tadi ya, K itu adalah aktivitas C pangkat VC dikalikan dengan aktivitas B, ya tulis saja ya. Jadi ya saya sebutkan aja lah. Ya, jadi kita recall kembali kemarin lagi tadi ya. Jadi K itu sebagai aktivitas C pangkat VC dikalikan dengan aktivitas D pangkat PD per aktivitas A pangkat VA dikalikan dengan aktivitas B pangkat PB gitu ya. Di mana AI-nya ini adalah aktivitas ya, atau rumusnya adalah FI fugasitas parsial I dibagi dengan fugasitas standar I-nya gitu ya. Nah, nanti nilai fugasitas I ya parsialnya itu untuk cairan itu adalah rumusnya gamma I XI FI FI standarnya gitu ya. Sebenarnya kan ini itu P1 gitu ya, P1 satnya. Tapi nanti kalau yang namanya larutannya, cairannya itu adalah ideal, maka nanti P-nya itu menjadi FI standar gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ini kita masukkan ke rumus dari aktivitas I, di mana aktivitas I itu sama dengan fugasitas komponen I atau fugasitas parsial komponen I dibagi dengan fugasitas standar komponen I, maka nanti akan diperoleh ya, ini ya bisa dicoret ya, ini dimasukkan sini bisa dicoret, ketemunya adalah gamma I XI. Nah, kalau gamma I XI ini kita masukkan ke rumus tetapan setimbangan yang menggunakan aktivitas, maka nanti rumusnya adalah menjadi seperti ini ya, nanti bisa Anda masukkan sendiri. Nah, ya sehingga nanti kalau kita sendirikan ya, yang gamma disendirikan dengan yang fraksi mol cairannya, maka nanti kita akan memperoleh yaitu K gamma dan Kx. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan dasar untuk fase cair, sehingga nanti tetapan setimbangan untuk fase cair itu adalah K gamma dikalikan dengan Kx. Nah, untuk nanti kondisi yang ideal, larutannya ideal, maka nanti gamma I-nya itu nilainya sama dengan 1. Kalau gamma I itu sama dengan 1, maka nanti K gamma-nya itu sama dengan 1. Sehingga nanti konstanta atau tetapan kesetimbangannya itu karena ini sama dengan 1 ya sama dengan Kx gitu ya. Nah, pendekatan ini itu hanya berlaku kalau larutannya itu sangat encer ya. Meskipun kalau kalian aktualnya ya, kalau kalian nanti ngerancang pabrik kan dia nggak encer ya, karena pasti misalnya NaOH kemudian HCl itu kan konsentrasinya tinggi-tinggi dengan dipakai ya. Nah, ini itu, tapi ya ini biasanya diaplikasinya kalau kalian pada saat nge-lab gitu ya. Nah, ini berlaku kalau larutannya itu sangat encer. Nah, nanti ketika larutannya sangat encer, maka aktivitas komponen I-nya itu akan setara gitu ya dengan konsentrasi komponen I-nya. Sehingga nanti kita bisa ganti aktivitas ini dengan konsentrasi zatnya. Sehingga nanti K ya, karena yang tersisa itu adalah afinitas aktivitasnya kan, nanti kita ganti dengan C-nya ya, dimana mohon maaf tadi A-nya itu nanti aktivitasnya karena larutannya sangat encer, aktivitasnya itu adalah atau setara dengan konsentrasinya, sehingga nanti K ini sama dengan konsentrasi C pangkat PC ya, atau produknya ya, dikalikan dengan CD PD per CAVA dikalikan dengan CB BB. Yang atas itu adalah produk atau hasil, yang bawah ini adalah yang
reaktannya. V ini adalah koefisien stoikiometrinya. Nah, ini itu sama dengan Kc. Jadi ini adalah fundamentalnya, Kc adalah praktikalnya gitu ya. Kemudian persamaan ini berlaku pada suhu tetap ya. Ini ada keterangannya di sini, berlaku pada temperatur konstan. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum saya lanjut. Tapi ini sepertinya udah ya. Ini kan sudah saya rasa sudah didapatkan KCAP ini sudah didapatkan pada saat kimia fisika kalau nggak salah ya. Sekarang ya kan? Halo, ada orang? Anybody? Ada orang? Halo? Ada Bu. Ada. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau tadi itu pada suhu tetap, nah sekarang bagaimana sih pengaruh temperatur gitu ya terhadap konstanta keseimbangan istilahnya seperti itu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya diturunkan dulu ya. Jadi recall lagi yang sebelumnya kita dapat bahwa RT ln K itu sama dengan min delta G standar gitu ya. Atau kalau ditulis biasanya kan ln K itu sama dengan min delta G standar dibagi dengan RT. Ini cuma dipindah ke kanan aja. Nah, persamaan ini kalau diturunkan itu berarti nanti menjadi terhadap temperatur ya. Kita turunkan terhadap temperatur karena kan kita akan melihat pengaruh temperaturnya ya. Sehingga nanti ini diturunkan terhadap temperatur D per dt berarti ln K itu sama dengan min ya, berarti min D per dt, ini aja lah, sini ya, delta G standar dibagi dengan RT. Nah, kita kembali ya, jadi kalau kemarin itu ya, di mana ini ya, ini kalau di apa namanya istilahnya dijabarkan ya, do, jadi perubahan G per RT terhadap temperatur pada tekanan konstan, maka nanti do per do T G per RT pada P konstan itu sama dengan 1 per RT do G per do TP ditambah dengan G dikalikan dengan minus, ya ini ada minnya, min R per T kuadrat gitu ya. Kemudian kita recall kembali hubungan antara Gibbs dengan entalpi dan entropi, di mana G itu sama dengan H min TS dan do G per do T pada tekanan konstan itu adalah, berarti kan kalau ini diturunkan terhadap tekanan konstan, maka nanti do G per do T P konstan itu sama dengan min S ya. Nah nanti ini selanjutnya kemudian nanti berarti ini dimasukkannya kemana ya supaya dapat min S per RT. Oh ya berarti kan ini nanti dimasukkan ke sini ya. Nah berarti min S per RT ya kan, kemudian ini ya kita ganti ke sini, berarti min H per RT ditambah TS per RT kuadrat, kemudian T-nya dicoret menjadi S per RT. Kemudian ini ada min, ada plus, yang ini bisa dicoret sehingga sisanya adalah min H per RT kuadrat. Sehingga nanti perubahan apa namanya ini Gibbs terhadap temperatur pada tekanan konstan ini menjadi seperti ini ya. Jadi do per do T G per RT P konstan sama dengan min entalpi per RT kuadrat, dan kita tahu gitu ya bahwa ln K itu sama dengan min delta G standar per RT gitu ya, maka nanti kita ganti ya sehingga nanti D per dt ln K sama dengan min D per dt delta G standar per RT itu akan sama dengan delta H standar per RT kuadrat ya. Ini ininya sudah hilang ya, apa namanya, jadi positif ya. Nah ini atau rumusnya sehingga menjadi seperti ini ya, maka D ln K itu sama dengan delta H standar per R dt per
T kuadrat ya, ini di apa namanya, ya menjadi seperti ini kan, ininya ditarik ke sini ke kanan ya, jadi D ln K dt per T kuadrat delta H standar per R. Nah ini tuh disebut dengan persamaan Van Hoff ya, Van Hoff. Jadi pengaruh temperatur terhadap kesetimbangan ya. Bagaimana pengaruh kan dt ya, berarti kan perubahan. Kalau dibacanya kan berarti perubahan konstanta kesetimbangan ya akibat perubahan temperatur atau pengaruh perubahan temperatur terhadap harga konstanta kesetimbangan. Nah ini disebut dengan persamaan Van Hoff ya. Ya, nanti nunggu jelas dulu ya. Nah, kemudian ini ada dilihat dari dua kondisi ya. Ketika nah, ada dari dua kondisi ketika delta H-nya ini dianggap tidak berubah terhadap suhu. Sehingga nanti berarti bisa dituliskan ya, delta H standarnya ini diasumsikan dia tidak merupakan fungsi suhu. Maka nanti kita recall tadi persamaan yang terakhir ya, persamaan si Van Hoff-nya tadi, D ln K itu sama dengan delta H standar per R dt per T kuadrat. Kemudian kita masukkan ya, pada saat T sama dengan T0, maka nilai K-nya sama dengan K0. Dan pada saat T sama dengan T, maka nilai K-nya sama dengan K. Kemudian kita selesaikan, didapat nanti ln K per K0 itu sama dengan min delta H standar R dikalikan seperti min T0 ya. Nah, di sini delta H ini ya, berarti delta H standar ini itu adalah perubahan entalpi. Delta kan berarti perubahan ya, perubahan entalpi reaksi standar itu dianggap tetap ya di sini. Nah ini kemudian kalau dari sini itu sebenarnya bisa dibuat hubungan linearisasi ya, di mana nanti ln K ini fungsi linear terhadap seperti ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan persamaan linear ya. Ln K sama dengan A seperti ditambah dengan B, kemudian nanti kalau dimasukkan data-datanya ya, nanti kalian bisa menghitung. Dan nanti bisa terlihat gitu ya, kalau reaksinya eksotermis di mana delta H-nya negatif, maka kenaikan temperatur itu akan menyebabkan nilai K-nya itu berkurang atau konstanta kesetimbangannya berkurang. Nah, kalau pada reaksi eksotermis ketika suhunya diturunkan, justru nanti harga konstanta kesetimbangannya akan meningkat. Dan kebalikannya, kalau reaksi endotermis di mana harga delta H-nya itu sama lebih dari 0 atau positif gitu ya, maka kenaikan temperatur itu akan menaikkan konstanta kesetimbangan dan penurunan temperatur akan menurunkan konstanta kesetimbangan. Nah ini kayaknya kalian udah paham ya hubungan yang seperti ini. Nah itu tuh didasarkan dari persamaan Van Hoff tadi gitu. Nah itu kalau tadi ya persamaan ini tuh diasumsikannya itu delta H-nya ya, delta H standarnya itu tidak berubah ya, atau bukan fungsi suhu. Nah kalau yang ini itu adalah yang namanya delta H ya, harusnya kan berubah terhadap suhu ya, maka di sini delta H itu yang dipengaruhi suhu. Kalau delta H dipengaruhi suhu, maka delta H atau perubahan entalpi itu kan sama dengan delta H0 ditambah dengan yang ini ya, delta H akibat perubahan suhunya ya, sensible heat-nya ya, T. Integral Cp dt, ini kalau pakai rumus yang Cp integral Cp dt, nanti T-nya ini dari T0 ke T ya, atau kalau dibuat delta H standar maka nanti sama dengan delta H0 standar ditambah dengan integral Cp dt, delta Cp dt dari T0 ke T. Nah nanti Tp-nya ini pakai
A ditambah dengan BT ditambah dengan CT kuadrat itu ya pakai appendix C kalau nggak salah ya, atau nanti silahkan cari untuk kapasitas panas fungsi suhu dari berbagai referensi. Tapi perlu diperhatikan ya, nilai CP itu nanti ada yang CP gas, CP cair ya, CP padat nanti disesuaikan dengan pasalnya, jangan sampai salah. Nah, di sini contohnya di sini adalah CP-nya dicari pakai alfa ditambah BT ditambah dengan gamma T kuadrat, maka nanti kalau mau mencari delta H standarnya itu sama dengan, ini total ya, delta H standar totalnya itu sama dengan delta H0 standar ditambah dengan integral, ya ini tadi ya, CPDT tadi, delta CPDT-nya. Tinggal dimasukkan saja berapa alfa, beta, gamanya. Nah, delta alfa, delta beta, delta gamma ini itu kan sebenarnya selisih dari produk min reaktan ya. Nah ini kalau penjabarannya diselesaikannya itu seperti ini nanti mengulang ke sebelum UTS ya, nanti silahkan Anda recall kembali. Nah pokoknya intinya nanti dari sini diselesaikan itu didapat ln K itu sama dengan negatif delta H0 standar per RT ditambah dengan delta alfa per R ln T ditambah dengan delta B per 2 RT ditambah dengan delta gamma per 6 RT kuadrat ditambah dengan suatu tetapan ya. Ini apa ya? Saya belum mencari. Ini ada yang tahu nih bacanya gimana ini? Kayak trisulanya si siapa itu? Lupa. Ada yang tahu nggak ini dibacanya apa? Halo? Halo? Trisula, Bu. Emang namanya Trisula? Beneran dibaca Trisula? Itu nggak ada ini ya, apa namanya Yunaninya gitu disebut apa gitu, masa Trisula? Beneran Trisula? Ya ini pokoknya suatu tetapan ya nanti ya. Nah, pokoknya ini adalah suatu konstanta atau tetapan, ini ada ditulis di sini ya. Nah, kemudian ini kalau ini kalau delta H-nya, H standarnya merupakan fungsi suhu. Kalau bukan fungsi suhu, pakai yang atas tadi yang sederhana ya. Yang biasanya ini digunakan karena lebih sederhana gitu ya. Nah, ini nanti contoh soalnya yang kebelabasan. Contoh soalnya yang delta H ini yang fungsi suhu itu ada di PPT-nya Pak Sub ya, nanti saya juga kasih. Atau kalau nggak salah di Smith Panes juga ada ya. Ini kalau nggak salah di mana? Sini bukan. Nah ini ya. Nah ini nanti bisa dibuka ya. Ini matematis sederhana aja sih ini. Jadi saya rasa tidak perlu diterangkan. Karena di datanya diketahui ya. Kalian tinggal substitusi eliminasi gitu aja nih. Jadi ada reaksi diketahui K-nya itu sama dengan 6,8 10 pangkat min 2 pada 145 dan 1,9 10 pangkat min 3 pada suhu 320. Nah, Anda diminta untuk mencari bagaimana hubungan K terhadap fungsi temperatur dan juga Gibbs-nya terhadap fungsi temperatur. Nah, di sini diketahui alfa, beta, gamma-nya ini ya untuk komponen yang terlibat reaksi. Nah, lanjut nanti dihitung aja tinggal tadi ya selisih dari produk min reaktannya tadi untuk delta alfa, delta beta, delta gamma-nya untuk nilai CP-nya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi yang paling bawah ya. Yang tadi ini ya, nanti C-nya ini yang tadi yang trisula tadi ya. Kemudian nanti yang tidak diketahui kan berarti ada delta H
nolnya ya, nol standarnya ini sama nanti konstantanya. Kemudian kalau ini adalah persamaan 1, kemudian kalau persamaan yang kedua ini pakai N-nya yang 1,9 pada temperatur 320 tadi. Nanti tinggal dimasukkan saja nilai delta alfa, delta beta, delta gamanya kan sama, cuma nanti di sini kan yang berbeda pada harga K dan suhunya, sehingga nanti akan diperoleh persamaan 2. Nanti pakai matematis sederhana ya, aljabar biasa, pakai eliminasi atau substitusi, sehingga nanti jangan lupa R-nya ini adalah konstanta gas idealnya sesuai dengan satuannya yang dipakai, maka nanti akan diperoleh berapa delta H0 standarnya, kemudian nilai dari koefisiennya tadi, si Trisula tadi. Kalau sudah nanti kalian tinggal masukkan ya sesuai dengan permintaannya tadi, bagaimana sih fungsi koefisien konstanta kesetimbangan yang terhadap fungsi temperatur tadi. Nah, nanti diperoleh persamaannya ini, atau delta Gibbs-nya ya terhadap fungsi temperaturnya ya. Nah, ini tinggal simple ya. Nah, ini. Nah, kita kembali lagi ke sama tadi. Nah, ini. Nah, mulai dari sini setelahnya adalah contoh soal, kalau nggak salah ya. Nah, ini ya, jadi coba pikirkan berdasarkan persamaan-persamaan tersebut, apakah pengaruh hal-hal berikut terhadap reaksi kesetimbangan. Bagaimana kalau tekanannya dinaikkan, ditambah zat A atau B-nya, reaktannya ya, ditambah produknya, atau diambil produknya, gitu kan ya. Kalau ditambah gas inert bagaimana? Kemudian satu lagi ya, kalau nggak salah, kalau suhunya dinaikkan, ya kan tadi tekanan dinaikkan, bagaimana kalau suhunya dinaikkan atau diturunkan? Nah itu silahkan kalian analisis sendiri. Sebenarnya untuk analisis seperti ini, kalau kalian mau baca itu di Smith-Vanes yang latihan berapa ya semalam saya? Kayaknya sih latihan, saya buka dulu bukunya, Smith mana? Ternyata tidak saya tulis. Ya nanti silahkan dicek ya, jadi nanti ada suatu reaksi, pokoknya CO2 dengan steam ya, jadi karbon monoksida dengan steam menghasilkan CO2 dan H2, nanti ada asumsinya itu adalah gasnya ideal. Nah nanti bagaimana pengaruh harga di sini, pengaruh iya. Nah di sini bagaimana kalau tekanannya yang dirubah gitu, kemudian kalau ditambah inert bagaimana, kemudian kalau reaktannya itu dinaikkan molnya bagaimana, kalau misalnya salah satu ya, misalnya yang A-nya yang dinaikkan bagaimana, kalau yang B-nya dinaikkan bagaimana, terus kemudian ada ditambah produk, jadi misalnya di dalam umpannya itu ditambah C-nya gitu ya, misalnya ada tadi CO ditambah dengan H2O menjadi CO2 plus H2 gitu. Nah ternyata di umpannya ada CO, itu bagaimana pengaruhnya terhadap konversi kesetimbangannya gitu. Kemudian gimana kalau temperaturnya itu dinaikkan. Nah silahkan nanti dibaca di Smith-Vanes ya. Nah siapa tahu soal-soal analisa seperti ini tuh keluar. Nah ini adalah contoh dari aplikasi 1 ya. Nah ini ada, ini mas, kalau contoh biasanya gampang-gampang ya, tapi kalau ujian, oh ya, C ya, terima kasih Kalista, dibacanya C. C juga ya, jadi C-nya ada yang bentuknya kayak Ki dicoret, ada juga yang bentuknya trisula. Nah, untuk reaksi fase cair ya, contohnya ini ada A ditambah dengan 2B, ini menghasilkan C, reaksinya bolak-balik, dijalankan pada temperatur tetap ya. Di dalam larutan ini mula-mula hanya ada A dan B dengan
konsentrasi CA0 0,2, CB0 0,3, dan nilai K-nya adalah pada temperatur tersebut adalah 6. Kita ingat di sini dia fasenya cair, ya. Fasenya cair, temperatur tetap. Harga konstanta keseimbangannya 6. Jika konsentrasi zat-zat dapat dianggap rendah, nah, ya, plus ini ada keterangannya dianggap rendah. Hitung konsentrasi A, B, C jika keseimbangan reaksi tercapai. Nah, berarti kan kalau di sini kan tadi sudut pandangnya kan tadi fase cair ya, maka nanti K-nya itu sama dengan KC ya, berarti kan nanti konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan, nanti pangkat dari koefisien reaksinya. Berarti kalau kita lihat di sini, maka VA-nya itu adalah 1, VB-nya 2, VC-nya 1 ya. Kemudian pakai rumus ini ya, rumus ini berlaku ya tadi, di mana si K itu sama dengan CC VC ya, ini hanya berlaku pada larutan encer ya, hanya tadi CC VC ditambah dengan CA VA dikalikan dengan CB VB. Nah, ini B ya. Nanti kita tinggal masukkan saja konsentrasinya berapa, ini ya, konsentrasinya sudah ada ya. Kemudian koefisien reaksinya, stoikiometri reaksinya sudah ada ya. Nah, kemudian di sini itu tapi kan masih yang mula-mula ya, kita perlu mencari C setelah reaksi gitu ya. Ini pakai dibuka lagi reaktornya, KINCAT-nya ya. Jadi kita tahu ya, jadi untuk KINCAT kok reaktor ya, KINCAT, bahwa CA ya kan, konsentrasi sudah reaksi kan berarti kan konsentrasi mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Itu asumsi di sini ada asumsinya tadi enggak? Kalau nggak salah ada asumsi ya. Asumsi yang bereaksi itu adalah sebanyak X. Jadi misalnya konversi A-nya itu sama dengan X ya. Ya, tergantung ya, di sini ada catatan sebaiknya dipakai konversi B karena limiting faktornya adalah B. Nah, mari kita lihat 0,2 ya dibandingkan dengan 0,3 dibagi 2 1,5 ya. Nanti silahkan dibenerin ya. Nah, ya ini ya. Jadi berarti harusnya tadi CA0 min dikurangi dengan CB0 ya tadi ya. Berarti kalau CB0 ke kiri tadi 2, berarti jadi setengahnya ya. CB0X gitu ya. Nanti diselesaikan. Untuk CB0-nya berarti ya CB0 min CB0X, dan untuk CC-nya berarti CC0 ditambah dengan 2, berarti tadi 1 ya. Jadi setengah CB0X-nya gitu ya. Nanti diselesaikan. Kemudian tinggal di yang konsentrasi akhirnya ini dimasukkan ke dalam nilai K-nya tadi ya. K, C, C, VC, CA, VC, CB, VB gitu ya. Kemudian itu sama dengan 6. Nah, nanti ketemulah persamaan ini ya. Dengan nanti jangan lupa, mohon maaf ya, diganti nanti ya. Nah, ini tolong kalian nanti ganti ya, ganti sendiri. Di sini menggunakan si B-nya ya. Jadi konversi B-nya adalah X gitu ya. Nanti ini berarti diganti. Ini diganti ya. Nanti dapatlah persamaannya mirip seperti ini ya, nanti ini terhadap B ya. Nah, kemudian karena dia persamaannya seperti ini kan ya, pangkat 3 ya kalau dikalikan kan ya, kemudian di trial. Paling enak pakai Excel ya, tapi yang apa ya. Jadi ini di trial manual 0,3 dapatnya sekian, sampai nanti di trial X-nya itu dapat mendekati 0,54. Nah, ini ternyata ini cara ininya tadi anggaplah ini benar ya. Jadi tadi ketika X-nya 0,215 jadinya si ruas kirinya X-nya adalah 0,538 atau mendekati 0,54. Nah, jadi
Konversinya itu adalah 0,215. Konversi A. Nah, kemudian nanti hasil konversinya tadi ya dimasukkan lagi ke persamaan tadi yang awal tadi nih, ya, yang diturunkan tadi, baru nanti akan didapat konsentrasi dari setelah reaksi ya, konsentrasi pada keseimbangan ya, seperti ini. Nah, kemudian paham ya ini ya, bisa dipahami? Halo? Halo? Ya. Oke, terlalu jauh. Kita soal nomor 2 aja ya, setelah itu nanti dilanjut sendiri ya. Kalau soal nomor 2 ini gas, kalau tadi cair ya. Nah di sini aplikasi 2 bejana, ada gas NO, ada oksigen, komposisinya NO-nya 70%, oksigennya 30%, tekanan mula-mula 4 atm. Ada terjadi keseimbangan, reaksinya seperti ini. Suhu di dalam gas dijaga tetap, T-nya tetap T konstan. Setelah tercapai kesetimbangan reaksi, tekanan gas menjadi 4 atm. Oh, berarti ada mula-mulanya di sini. Ini adalah P0, ini adalah P ya, misalnya. Hitung nilai tetapan kesetimbangan Kp dan komposisi setelah setimbang. Nah, karena ini gas gitu ya, maka kita pakai Kp ya. Ini asumsinya tekanannya rendah. Nah, ini kan 4 sampai 3 nih asumsinya rendah ya. Jadi kita bisa anggap fugasitasnya sama dengan 1 ya, fugasitasnya. Gasnya sama dengan 1 sehingga nanti pakai K itu sama dengan Kp tadi. Nah, dari sini ini ditulis ya yang diketahui ini apa gitu ya. Kemudian reaksinya bagaimana, kemudian sama tekanan akhir pada saat setimbang adalah 3 atm. Yang dicari Kp dan komposisi gasnya. Nah, ini analisisnya ya, maka nanti kondisi mula-mulanya itu diasumsikan jadi gas mula-mula itu adalah amol, sehingga nanti NO mula-mulanya adalah 70% dikalikan A, kemudian oksigennya 0,30% dikalikan A atau ini ya. Nah kemudian, nah ini untuk NO yang bereaksi setelah setimbang itu dianggap X gitu ya, atau dianggap Z. Ini sebenarnya orang ini bingung ya, jadi ini catatan dulu ya, catatan termo. Ya, ini dia mau merubah ke Z gitu ya, biar nggak bingung gitu ya. Nah, jadi setelah setimbang, nah berarti kan tadi dikurangi dengan yang masuk dikurangi dengan NO yang bereaksi. Asumsinya di sini NO yang bereaksi itu adalah si Z ini. Maka nanti setelah setimbang, maka NO sisanya kan menjadi 0,7A atau mula-mula dikurangi yang bereaksi, kemudian oksigennya itu adalah 0,3A dikurangi dengan NO yang bereaksi, tapi jangan lupa ya disesuaikan dengan koefisien tadi ya. Kalau ininya 1, oksigennya berapa sih? Berarti kan kalau ini 2, ini 1 gitu ya. Kalau ini 1 berarti menjadi setengah gitu ya. Nah, makanya nanti jadi dikurangi 0,5 Z-nya. Dan yang terakhir, karena dia koefisien stokiometrinya sama ya, NO dan NO2 sama-sama 1, sehingga nanti di sini, kan tadi mula-mula nggak ada NO2 ya, maka 0 ditambah dengan 1 ya, sehingga nanti, atau Z-nya ini ya, sehingga nanti ditambah ya, dijumlahkan, maka nanti A itu ini min 1,5 ditambah 1, berarti min 0,5 Z ya. Kemudian untuk gas ideal tekanan rendah dibandingkan mula-mula dengan setimbang ya, kondisinya seperti ini, tinggal diper gitu kan. Nah pada tadi kan temperaturnya dianggap konstan sehingga T1 sama dengan T0. Nah asumsinya pada tekanan rendah gitu ya, dan juga tidak terjadi perubahan temperatur, kita anggaplah si volumenya itu awal sama setimbang itu sama, sehingga nanti bisa dicoret ya.
Sehingga yang tersisa adalah P1 per P0 itu sama dengan N1 per N0. Nah, kita masukkan ya, N1-nya itu adalah tadi A min 0,5X gitu ya, yang kondisi akhir gitu ya, dan yang mula-mula tadi gasnya itu adalah A mol, itu sama dengan tekanan akhir sama tekanan yang awal tadi, atau mula-mulanya. Sehingga nanti bisa diperoleh nilai Z-nya ini adalah 0,5 A gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam kondisi setimbang tadi, berapa nanti ketemu NO-nya gitu ya, kemudian O-nya dan juga produknya NO2, ketemunya adalah 0,75 A. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fraksi di situ ya, berarti nanti kita bisa menghitung fraksi mol NO pada setimbang itu adalah 0,2 dibagi dengan mol totalnya dikali 100%. Ini ya, gitu ya, tinggal ini aja. Berarti kan untuk pada saat setimbang, maka fraksi NO-nya kan tinggal ini dibagi ini dikali 100%. Kemudian O2-nya ya ini dibagi ini, kemudian NO2-nya ini dikali dengan dibagi itu dikali dengan 100%, ketemunya adalah ini. Ini adalah fraksi mol komponen pada saat kesetimbangan ya. Nah, nanti dari sini kita bisa menghitung berapa Kp-nya, karena Kp itu kan tekanan parsial ya kan. Jadi tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial si reaktan ya, jangan lupa pangkat dari koefisien reaksi ya. Sehingga nanti berarti kan PNO2 ya, pangkat 2 dibagi dengan PNO pangkat 2 dikalikan dengan PO2-nya. Nah, ini berarti kan kalau mencari tekanan parsial itu kan berarti fraksi mol gas komponen I dikalikan dengan tekanan total sistemnya. Nah, tekanan total sistemnya pada kondisi setimbang itu kan 3, sehingga nanti dikalikan dengan 3 untuk masing-masing komponennya, sehingga ditemukan nih tekanan parsial untuk masing-masing komponen pada kondisi akhirnya ya, sehingga nanti nilai Kp-nya itu adalah ini tinggal dimasukkan saja tadi ya, ini ya, ini dimasukkan aja, masukkan aja ya, didapat Kp-nya itu adalah 31,25 ya. Nanti silahkan ini contoh aplikasi 3, ini sederhana ya, aplikasi 3 fase gas bolak-balik gitu kan. Kemudian ini apa ya istilahnya, caranya sudah runut ya, sudah dijabarkan di sini, tinggal diikuti aja sambil dipahami ya. Kayaknya nih ini balik lagi ke kimia fisika ya, jadi ya nanti bisa Anda dalami sendiri lah di sini. Cuma ada beberapa trial ya, kayaknya sama aja sih. Nah, kita lanjutkan ke kesetimbangan pada pembentukan NH3. Ini juga mudah ya, jadi biasanya tuh contoh-contohnya pakai pembentukan NH3, karena NH3 adalah reaksinya kesetimbangan. Jadi 3 mol hidrogen ditambah dengan 1 mol nitrogen itu akan menghasilkan 2 mol amonia gitu ya. Nah, ini ini reaksinya adalah bolak-balik. Nah, kalau temperaturnya diturunkan, itu akan diperoleh yield yang lebih besar karena reaksinya eksotermis. Tetapi waktu yang diperlukan untuk mencapai kesetimbangan lama, kecuali ditambah dengan katalisator. Ya, biasanya ditambah katalisator ya. Sehingga nanti untuk mencapai hasil yang besar, maka temperaturnya itu dibuat 400 derajat Celcius dan tekanannya itu tinggi gitu ya, plus katalisator. Nah, ini contohnya, ini fase gas jelas ya. Pada keadaan setimbang, temperatur 400 derajat Celcius, tekanan 10 atm, nanti diperoleh yieldnya itu adalah 3,8% NH3 ya. Hitunglah Kp untuk reaksinya adalah seperti ini dengan perbandingan molnya hidrogen dengan nitrogen adalah 3:1 ya, sesuai dengan koefisien reaksinya. Nah, sehingga kalau ini sebenarnya ini itu kan kita asumsikan ini tekanannya 10 atm itu diasumsikan rendah ya, jadi digunakan Kp gitu ya. Padahal Kp kan untuk tekanan yang sangat rendah, tapi ini untuk mempermudah perhitungan ya, dianggaplah digunakan si Kp ini.
Ya tinggal dimasukkan saja ya, nanti sesuai dengan rumusnya, kemudian ini nanti tekanan parsialnya itu adalah fraksi mol gas dikalikan dengan tekanan total sistemnya. Nah, untuk fraksi mol gasnya itu kan bisa dihitung ya. Jadi kalau ini kan menjadi fraksi mol si NH3-nya ya 0,385 ya. Kemudian kalau di sini ya berarti kan ini menggunakan stokiometri biasa aja ya, menggunakan jadi kalau di sini 0,38 0 bagi 100 berarti 0,0385, maka nanti untuk ini itu kan dibentuk dari 1 nitrogen dan 3 mol hidrogen, sehingga nanti untuk nitrogennya yang terbentuk itu di sini, maka nanti 1/4 gitu ya, 1/4 ya totalnya ini 1/4 dikalikan dengan sisanya ya, sisanya molnya ini kan berarti sisanya dia berapa, 1 dikurangi 0,0385 inilah gitu ya, kemudian dikalikan dengan P, dan yang hidrogennya berarti kan 3 dibanding dengan 4 dikalikan dengan sisanya gitu ya, sisanya dari kan kalau istilahnya kan fraksi mol total itu kan sama dengan 1 gitu ya. Jadi berarti kan di sini itu ada gas yang bereaksi dan istilahnya adalah produk dan juga gas-gas yang tidak bereaksi. Nah, produknya itu adalah 0,0385. Berarti yang tidak bereaksi si N2 dan H2 itu adalah sebesar 1 dikurangi dengan 0,0385. Nah, berarti kalau mau mencari berapa nitrogennya, berarti kan ya sisanya ya, kalau yang masuk perbandingannya 3:1, berarti nitrogennya adalah 1/4 gitu kan. Kemudian kalau hidrogennya berarti adalah 3/4 dikalikan dengan sisanya yang di akhir timbangan itu yang tidak bereaksi, sehingga nanti ketemunya adalah ini ya. Kemudian tinggal dimasukkan saja tekanan parsialnya ini ke dalam rumus KP, jangan lupa ya dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, ketemunya ini. Wah, ini gampang banget ya ini ya. Ya silahkan dipelajari ini ya, ini kimia fisika lah intinya ya, kalian cuma tinggal mengingat-ingat aja. Kemudian ini bagaimana disosiasi ya, ini juga kayaknya mudah ya. Kayaknya ini bisa dipelajari sendiri deh, disosiasi gas ya. Jika gas yang terdisosiasi dihasilkan lebih banyak molekul dan pada temperatur dan tekanan yang konstan, maka volumenya akan bertambah. Ya, jelas ya, terdisosiasinya lebih banyak molekul kan berarti molekulnya akan bertambah. Sehingga nanti densitas pada tekanan 1 atm-nya akan berkurang, dan perbedaan densitas dari gas sebelum dan setelah mengalami disosiasi ini dapat digunakan untuk menghitung derajat disosiasi. Misalnya mula-mula ada 1 mol gas, bagian yang mengalami disosiasi adalah katakanlah alfa gitu ya, maka yang tidak terdisosiasi itu kan berarti mula-mula dikurangi yang terdisosiasi, berarti 1 dikurangi dengan alfa, ini adalah yang tidak terdisosiasi. Logikanya masuk ya. Kalau 1 mol gas menghasilkan N molekul produk, maka jumlah molekul setelah disosiasi ya udah ya, berarti 1 min alfa ditambah dengan N yang alfanya gitu ya, sehingga sama dengan 1 ditambah dengan bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Ya, alfa N min 1. Nah, ini juga bisa dipahami, densitas dari suatu gas yang mempunyai berat tertentu pada tekanan konstan adalah berbanding terbalik dengan jumlah mol. Nanti tinggal dimasukkan aja. Jadi, D sebelum terdisosiasi dan densitas setelah terdisosiasi sama dengan 1 ditambah alfa dikalikan N min 1/1. Nah, ini 1 itu yang jumlahnya ya, ini kan mula-mulanya, ini kan kebalikannya ya, sehingga nanti ini tinggal ditarik sana tarik sana, ini dihilangkan kan, karena kalau dibagi 1 kan sama dengan si bilangan itu sendiri ya, sehingga nanti ini tinggal ini ditarik ke sini, D1 min D2 min 1 ditambah alfa N min 1, sehingga nanti alfa berarti nanti ini dibagi dengan N min 1. Sehingga nanti rumusnya itu adalah menjadi seperti ini ya, ini matematis biasa. Nah, kemudian kalau ini densitas, yang ini adalah
berat molekulnya ya. M1 itu sebelum terdisosiasi, M2 itu adalah setelah terdisosiasi. Ini adalah BM rata-rata dari campurannya. Nah, ini nanti logikanya, misal disosiasi N2O2 menjadi 2NO2, kalau T-nya dinaikkan, maka nanti BM rata-rata setelah disosiasi itu adalah berkurang ya, dan nilai derajat disosiasinya itu besar gitu ya. Kalau T-nya dinaikkan, maka BM rata-rata campuran gas setelah terdisosiasi itu akan berkurang ya, karena dia kan berubah ke sana ya, menjadi molekul NO2 istilahnya. Dan di sini derajat disosiasinya itu alfanya meningkat, sehingga nanti mula-mula gasnya NO2 4 tidak berwarna, indikatornya nanti lama-lama akan terbentuk warna coklat. Di sini menandakan si NO2-nya terbentuk. Nah, kalau nanti N2O4-nya dipanasin, makin tinggi temperaturnya, maka warna coklat tuanya makin pekat gitu ya, yang artinya adalah pembentukan NO2-nya, di mana derajat disosiasinya itu meningkat gitu ya. Ini juga nanti contoh soalnya gampang dipahami, silahkan dipelajari sendiri lagi ya. Ini untuk konstante lagi ketemu, tapi di sini ada dihubungkan dengan menggunakan derajat disosiasi ya. Kemudian di sini ada likatelir, harusnya likatelir udah pada ini ya, di luar kepala ya. Di luar kepalanya di mana ya nggak tahu ya. Kemudian nanti tinggal dipahami, ini gampang ya, matematis biasa saya rasa setingkat Anda yang sudah belajar sampai dengan pemisahan difusional sama mekanis itu. Kalau cuma kayak gini, kemudian sudah belajar MTK juga ya, kalau kayak gini tuh udah sipil istilahnya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Karena kalau saya terangkan juga mudah kayak gini, paling kalian juga bosan. Ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Kalau tidak, besok kita sudah analisis aplikasi termodinamika plus nanti latihan soal ya, insya Allah. Oh iya, insya Allah nanti yang libur sebelum Lebaran akan kita ganti hari Selasa di jam yang sama. Jadi saya minta kalian menyisihkan waktu hari Selasa di jam yang sama ya. Jadi kalau misalnya ada dosen yang mau ganti, mohon maaf Bu, atau Pak sudah dipakai untuk termo gitu ya. Oke semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Agar kedepannya saat ada ide-ide yang tercipta dari pemikiran-pemikiran yang kritis. Waduh, apa itu? Lagi di mana kalian? Pemikiran-pemikiran apa itu? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kayaknya nggak efektif ya. Insya Allah hari Jumat, kita tuh sebenarnya daring atau luring ya? Nggak tahu Bu, cuma